Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalkulasi. Channel yang mengembangkan data informasi yang menarik dari data yang akurat. Kali ini kita akan membahas tentang 5 perbandingan ekonomi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Berikut adalah 5 perbandingan data statistik kemajuan ekonomi dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo berdasarkan data dari sumber yang dipercaya. 1. Pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan SB, 2004 hingga 2014, memiliki rata-rata sebesar 5,6% per tahun. Sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi, 2014 hingga 2022, pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,1% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan SB lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi. 2. Pertumbuhan pendapatan per kapita. Berdasarkan data dari Bank Dunia, berikut ini adalah perbandingan pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata tahunan selama masa pemerintahan kedua presiden tersebut. Pemerintahan SB, 2004 hingga 2014. Rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita per tahun pada masa pemerintahan SB adalah sebesar 5,3%. Meskipun terjadi beberapa krisis ekonomi global pada masa pemerintahannya, seperti krisis ekonomi global pada 2008 dan 2009, pemerintahan SBY berhasil meningkatkan pendapatan per kapita secara signifikan. Pemerintahan Jokowi, 2014 hingga 2022. Rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita per tahun pada masa pemerintahan Jokowi adalah sebesar 3,5%. Meskipun pada awal masa pemerintahannya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pendapatan per kapita, namun pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan ini mulai melambat. 3. Pertumbuhan bursa efek. Pemerintahan SB, 2004 hingga 2014. Rata-rata pertumbuhan IHSG per tahun pada masa pemerintahan SB adalah sebesar 16,2%. Masa pemerintahan SBY merupakan periode yang cukup menguntungkan bagi para investor di pasar saham Indonesia, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan 2009. Pemerintahan Jokowi, 2014 hingga 2022. Rata-rata pertumbuhan IHSG per tahun pada masa pemerintahan Jokowi adalah sebesar 9,9%. Meskipun pada awal masa pemerintahannya terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam IHSG, namun pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan ini cenderung melambat. Dengan demikian, secara rata-rata, pertumbuhan IHSG pada masa pemerintahan SBY lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan IHSG pada masa pemerintahan Jokowi. 4. Hutang luar negeri. Pemerintahan SB, 2004 hingga 2014. Pada awal masa pemerintahan SB pada tahun 2004, rasio hutang luar negeri Indonesia terhadap PDB adalah sebesar 53,6%. Rasio ini kemudian turun hingga mencapai 26,5% pada akhir pemerintahan SB tahun 2014. Turunnya rasio hutang luar negeri ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam mengendalikan defisit anggaran dan stabilitas ekonomi. Pemerintahan Jokowi, 2014 hingga 2022. Pada awal pemerintahan Jokowi tahun 2014, rasio hutang luar negeri Indonesia terhadap PDB adalah sebesar 29,4%. Rasio ini kemudian naik menjadi 38,9% pada tahun 2021, terdapat kenaikan dalam jumlah hutang luar negeri. Penyebab kenaikan ini adalah untuk membiayai proyek infrastruktur seperti jalan tol dan bandara. Dengan demikian, secara rasio, pada akhir pemerintahan SB, Indonesia berhasil menurunkan persentase hutang luar negeri terhadap PDB menjadi 26,5%. Namun, pada masa pemerintahan Jokowi, persentase hutang luar negeri kembali naik menjadi 38,9%. 5. Penurunan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan selama pemerintahan SB dan Jokowi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Pemerintahan SB, 2004 hingga 2014. Selama pemerintahan SB, angka kemiskinan di Indonesia berhasil turun dari 17,8% pada tahun 2004 menjadi 11,3% pada tahun 2014, atau turun sebesar 6,5%. Penurunan angka kemiskinan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti Program Keluarga Harapan, PKH, dan peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintahan Jokowi, 2014 hingga 2022. Selama pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan di Indonesia turun dari 11,2% pada tahun 2014 menjadi 9,4% pada tahun 2020, atau turun sebesar 1,8%.
Penurunan angka kemiskinan ini terjadi seiring dengan program-program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan Kartu Prakerja, Program Desa Mandiri dan UMKM. Selama masa pemerintahan SB dan Jokowi, angka kemiskinan di Indonesia berhasil mengalami penurunan yang signifikan. Pada masa pemerintahan SB, penurunan angka kemiskinan mencapai 6,5%, sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi penurunan angka kemiskinan mencapai 1,8%. Kalkulasi tidak punya tendensi terhadap politik tetapi berdasarkan data yang diambil dari sumber resmi. Kalkulasi juga tidak mengambil kesimpulan siapa yang unggul dari kedua presiden tersebut karena kondisi global yang dihadapi berbeda. Demikian ulasan tentang 5 perbandingan data ekonomi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.